Akhirnya Partai Keadilan Sejahtera resmi mengumumkan Anies sebagai capresnya. Pengumuman resmi itu disampaikan dalam forum Rakernas DPP PKS kemarin. Tentu aja kita nggak kaget dengan sikap PKS ini. Mana mungkin mereka punya calon lain. Anies adalah satu-satunya bakal capres yang punya kemampuan mempolitisasi agama sebagai tunggangan untuk mencapai kekuasaan. PKS senang dengan orang-orang model kayak gini karena sejalan dengan cara-cara mereka berpolitik. Iya sih, kalau kita lihat Anies terbukti mampu menunggangi agama demi kekuasaan. Gaya politik PKS juga sama, jadi klop. Dalam prosesi menjelang Rakernas, Anies dan petinggi PKS sempat dipermalukan oleh seekor kuda. Jadi ketika dia mau naik delman, maksudnya sih mau show agar ada kesan teatrikalnya dalam prosesi itu. Kudanya malah nggak mau bergerak maju. Waktu itu Anies panik, petinggi PKS juga panik. Kudanya kayaknya cekikikan. Mereka nggak ngira di Indonesia ini ada juga kuda yang punya perasaan. Mungkin karena kuda nggak mau disejajarkan dengan sapi. Sapi ya sapi, kuda ya kuda. Kayak gitu barangkali. Tapi oke lah, terlepas dari soal kuda yang ogah jalan dalam prosesi Rakernas PKS, sebetulnya partai titisan Ikhwanul Muslimin ini sekarang punya saingan berat dan sama-sama dukung Anies. Hari ini misalnya kita tahu ada partai besutan Amin Rais yang juga terang-terangan akan menggunakan politik identitas sebagai bungkus kampanyenya. Namanya Partai Umat. Partai Umat ini juga telah mengumumkan mendukung Anies sebagai capres. Modal dukungannya ya dengan menjadikan rumah ibadah sebagai sarana agitasi politiknya. Dengan mengotori mimbar-mimbar agama, sejenis mimbar kampanye. Bedanya, kalau PKS emang DNA-nya sudah cocok dengan Anies. Sedangkan dukungan Partai Umat ini sebetulnya hanya dicocok-cocokkan belakangan. Istilahnya, nggak ada pisang rotan pun jadi. Buat dikunyah-kunyah oleh Partai Umat. Amin bicara jujur di beberapa podcast. Dia tadinya berharap masih bisa bermesraan dengan Prabowo sebelum akhirnya menjatuhkan dukungan kepada Anies. Tapi kata Amin, 3 bulan Amin Rais menelepon Prabowo sama sekali nggak digubris. Entah apakah nomor telepon Prabowo sudah ganti ketika ia naik jadi Menteri Pertahanan atau sebetulnya nomornya Amin Rais udah diblok sama Prabowo. Kita juga nggak ngerti. Kita nggak tahu apakah grup WA bekas Pilpres 2019 lalu sudah dibubarkan atau masih bertahan. Jangan-jangan grup itu udah dibubarkan cukup lama, tapi Amin karena usianya nggak ngerti kalau grupnya udah bubar. Ya kita maklum, orang udah uzur kan. Gambaran gue nih ya, dia coba mention Prabowo di grup itu, tapi sama sekali nggak ada respon. Paling yang nyautin di grup cuma Mustafa Nahra doang. Mungkin kayak gitu. Nah, setelah 3 bulan dihubungi Amin gak dijawab sama Prabowo, dengan terpaksa akhirnya Amin Rais mengambil keputusan untuk mengalihkan pelabuhan hatinya ke Anies Baswedan. Mungkin pikiran Amin tentang Prabowo sama kayak orang berumah tangga. Kalau 3 bulan istrinya gak diberi nafkah oleh suami, otomatis jatuhlah talaknya. Jadi Amin dan Prabowo lo gue N. Nah, kayak gitulah. Kesian juga sih Mbah Amin ini. Di usia senjanya bahkan telepon aja nggak dianggap sama sekali. WA-nya juga nggak dibales. Padahal udah centang biru. Kalau Umat dan PKS kayaknya berebut mengambil pendukung atau basis dukungan yang sama. Pendukung Anies diperebutkan antara Umat dan PKS. Tentu saja pendukung yang menggunakan jargon agama. Lain lagi dengan Partai Demokrat. Partai ini dari dulu tetap ngotot. AHY lah mempelai yang paling cocok mendampingi Anies di kepelaminan Pilpres. Bagi Partai Demokrat, AHY adalah segalanya.
No AHY, no party. Begitulah jargonnya. Karena itu wajar jika saat ini petinggi Partai Demokrat Andi Arief terlibat adu statement dengan orang PKS dan Nasdem. Gara-garanya orang-orang Nasdem bilang untuk mendampingi Anies nanti nggak harus dari partai pendukung. Omongan kayak gini juga disetujui oleh PKS. PKS sepertinya puas dengan kriteria Anies yang punya rekam jejak jualan agama dalam politik. Bagi PKS itu saja sudah cukup. Sementara Partai Demokrat punya prinsip AHY harga mati. Gak bisa ditawar, udah dikasih bandrol di punggungnya. Bagi Partai Demokrat, jika Anies tidak disandingkan dengan AHY, sama aja bunuh diri. Sebab urusan copras-capres bagi partai-partai itu bukan hanya soal siapa yang diusung nanti sebagai calon presiden, tetapi juga apa dampak keputusan tersebut terhadap peningkatan suara partainya. Artinya dampak elektoral bagi partai tersebut. Itu yang menjadi konsen Partai Demokrat. Kalau AHY kemudian tidak jadi dampingi Anies, ini bahaya. Makanya Andi Arief ngamuk sampai menuding-nuding Partai Nasdem dan PKS sebagai kampungan. Karena tidak menjadikan AHY yang orang kota itu sebagai pendamping Anies. Wajar saja Demokrat berang dengan kondisi ini. Dia beranggapan AHY dicuekin kayak Amin Rais dicuekin sama Prabowo. Kalau AHY nggak masuk gelanggang, dikhawatirkan sekali lagi suara partai itu anjlok. Meskipun anjloknya Demokrat diperkirakan akan lebih bagus dari nasib Amin Rais dengan partai umatnya. Tapi yang namanya anjlok ya tetap menyakitin dong. Lo lihat deh, dalam survei Litbang Kompas baru-baru ini aja, suara Partai Demokrat udah melorot jauh. Melorotnya itu mirip kayak sarung Pak RT yang tertiup angin terlalu kenceng. Kelihatan semuanya. Suara itu diindikasikan pindah ke Nasdem. Nasdem suaranya agak naik sedikit. Kenapa sih suara Partai Demokrat melorot jauh? Karena partai koalisi yang selalu berubah-ubah itu belum ikhlas Anies berpasangan dengan anak kemarin sore seperti AHY. Nah, belakangan perbincangan di antara koalisi yang berubah-ubah itu ada nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang kemudian menguat namanya untuk disanding-sandingkan mendampingi Anies. Inilah yang bikin Partai Demokrat gregetan. Menurut mereka emang AHY kurang apa? Ganteng iya. Kalau ngomong dia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. AHY itu pensiunan mayor. Dan jangan lupa dia anaknya Pak SBY. Iya sih. Tapi mungkin partai-partai koalisi yang selalu berubah-ubah itu berpikirnya berbeda dengan Andi Arief. Yang namanya Pilpres ini pertarungan politik. Jadi jangan bawa-bawa nama bapak deh. Apalagi kalau bapaknya baperan. Jadi kondisi terakhir, walhasil partai koalisi yang berubah-ubah itu sampai sekarang masih terus cakar-cakaran. Masih terus nggak bisa bergerak maju. Padahal kudanya saja juga ogah diajak bergerak maju. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.